dimampukannya kita untuk hidup kembali bersamanya. Allah tetapkan iman dan Islam kepada kita, dan kenikmatan-kenikmatan ini akan lebih terasa manakala kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang paling membahagiakan, yang paling menyenangkan kepada seorang muslim kecuali dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun nikmat dalam kondisi sehat, kita dapat subuh jamaah, ini semakin nikmat. Kenikmatan semakin nikmat, kita teruskan dengan ta'lim. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin dan tidak kepada semuanya. Karena itu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat-nikmat itu. Pada saat yang bersamaan, update saat ini kita menyaksikan ada 1.147.010 orang yang terkonfirmasi COVID. Ada 176.433 orang yang lagi dirawat. Bisa jadi di ICU, bisa jadi di rumah atau di tempat-tempat yang terdekat. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan tidak termasuk dari 176.000. Ya, ada 313.000. Ya, 31.393 orang yang wafat karena COVID sampai hari ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi dalam hadis itu kalau kita sering membandingkan kenikmatan, maka kita akan semakin sadar akan nikmat tersebut. Ya. Unduru ila man huwa fawqakum wala tanduru ila man huwa unduru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah, lebih berat, lebih susah, ya, lebih sakit. Jangan sekali-kali melihat kepada yang lebih tinggi. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Yang lebih muda, yang lebih sehat, yang lebih gagah, yang lebih kaya. Jangan dilihat itu. Bahwa ajdaru Allah tajdaru nikmat Allah. Kata Nabi, karena itu bisa merusak, bisa mengganggu, bisa melarikan, bisa menganggap sepele terhadap nikmat Allah. Nah, kita bandingkan. Hari ini kita hidup, pada saat yang sama ribuan orang, jutaan orang, ya, telah wafat dan juga ada yang dalam keadaan sakit. Salat dan salam mari kita sanjungkan dan sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita menikmati setelah salat jamaah, kita tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai di surah An-Najm. Kita perdalam surah An-Najm. Kemarin baru sedikit kita singgung. Kita mulai dari
ayat 36 yang waktu itu belum tuntas. Silakan yang ada aplikasinya dilihat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari ayat 38. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul, tidak akan menerima dosa orang lain. Tidak ada oper, tidak ada beban satu dosa kepada dosa yang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Karena bahwa manusia hanya akan memperoleh apa yang ia usahakan. Di ayat yang ke-38 dalam tafsir disebutkan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, kita tidak akan memikul dosa istri kita, anak kita, apalagi orang lain yang nggak ada hubungannya. Ya, setiap orang yang beramal, setiap orang yang berbuat dosa karena kesalahannya, karena kemaksiatannya, karena kebodohannya, maka diri sendiri orang itu yang memikul dosanya. Dia nggak ke masjid, ya urusan dia. Dia lalai sholat, ya urusan dia. Dia nggak sholat, dosanya buat dia. Tidak akan dipikul oleh orang lain. Di surah Fatir surah 35 ayat 18 Allah juga menegaskan, wa in tad'u muthqalatun ilahim liha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan jika seseorang yang dibebani beratnya dosa memanggil orang lain untuk memikul beban itu, dosa itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu, diteriak-teriak itu adalah kaum kerabatnya. Pak, tolongin, kata anaknya. Kata bapaknya, nak, tolong bapak. Kata ibunya, nak, tolong ibu. Tidak bisa. Walau kana dza qurba. Karena setiap orang akan memperoleh apa yang dia usahakan. Kita duduk di sini habis jamaah subuh ikut taklim, yang dapat pahala insya Allah kita yang hadir. Yang dapat ilmu insya Allah kita yang hadir. Yang dapat pahala kalau kita teruskan nanti nggak buru pulang, dapat pahala haji dan umrah secara sempurna, insya Allah kita yang melaksanakan. Yang tidak hadir nggak dapat. Masya Allah. Tafsir menyebutkan atas perbuatan yang baik manusia hanya memperoleh ganjaran dari usahanya sendiri. Tidak dia berhak atas pahala suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Untuk dua ayat 38-39 ini mari kita sama-sama cerdas, karena nanti ada dua perbedaan pandangan para ulama. Ini saya sengaja pertajam lagi agar kita semakin berilmu. Kalau semakin berilmu kita tidak mudah menuduh dan menyalahkan orang lain. Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i
ya, memahami 2 ayat. Tidak ada pikul memikul dosa, dan setiap orang hanya mendapatkan dari hasil usahanya. Nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i memahami bahwa tidak sah menghadiahkan pahala amalan orang hidup berupa bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah wafat. Ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i, karena bukan perbuatan mereka dan bukan usaha mereka, kata beliau. Begitu pula bukan soal bacaan aja, seluruh ibadah badaniyah. Apa ibadah badaniyah? Sholat, ya, haji, termasuk tilawah, itu ibadah badaniyah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengutarakan yang demikian kepada umat. Nabi juga tidak pernah menyuruh secara sendirian dan tidak pula dengan perantaraan nas, dan tidak pula kepada para sahabat menyampaikan kepada kita. Sekiranya tindakan itu baik, tentu mereka telah berlebih dahulu mengerjakannya. Nah, sampai di situ penjelasan Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun beliau mengatakan, adapun mengenai sedekah, nah ini kita harus lebih tajam pemahamannya. Ya, padahal sedekah juga ibadah badaniyah, ya, dikeluarkan dari hartanya, dikeluarkan dari tangannya. Menurut keduanya sampai kepada orang mati. Ini yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ternyata mereka berdasarkan kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sebagaimana oleh kaum muslimin disampaikan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kita jangan terlalu alergi ketika misalnya masih ada jamaah yang Pak titip uang 5 juta ke masjid, semoga pahalanya sampai kepada ibu saya. Jangan disalahkan, terima aja uangnya. Beliau mengambil pendapat ini. Hatta haji misalkan dalam satu hadis disebutkan padahal haji ibadah badaniyah, tapi ketika seseorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia mengatakan ibu saya ya sudah sampai kewajiban haji tapi dia tidak mampu, ya, sampai akhirnya wafat. Apakah saya boleh menghajikannya? Nah, ini masalah haji. Kata Rasulullah, faf'al, lakukan. Maka sampai hari ini kita memahami ada badal haji. Itu haji loh Pak, karena haji itu wajib. Dengan kemudian para ulama memberikan syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Bapak-bapak harus tahu. Jangan asal ada yang nawarin, ada punya uang, ya. Syaratnya adalah orang itu yang pertama kalau bisa dia masih ada hubungan kerabat, bisa anaknya, ya, bisa istrinya, pokoknya ada hubungan kerabat. Syarat yang kedua adalah orang itu sudah berhaji bagi dirinya, ya. Jadi sudah berhaji. Misalnya Pak Haji Burdi ada rezeki mau berangkat lagi, mau kemana Pak? Saya haji lagi, tapi ini untuk bapak saya. Sahih itu, gitu. Tapi mau kemana Ustaz Sabar? Saya mau berangkat haji, menghajikan bapak saya, tapi antum belum haji, tidak bisa. Tidak haji, tidak bisa bapak, ibu-ibu titip Ustaz Sabar berangkat hajikan bapak saya, tidak bisa, boleh beliau belum haji. Nah, itu ibadah badaniyah. Untuk haji para ulama sepakat, silakan, penting syarat-syaratnya dipenuhi. Yang ketiga, syaratnya ini kembali kepada si yang diberi amanah. Tidak boleh orang pada satu waktu mengerjakan 2-3 orang haji.
Mohon maaf Bapak-bapak nih, Bapak Ibu titip sama seorang ustadz pembimbing, ya sini sama saya nggak apa-apa. Udah ada berapa ustadz? Alhamdulillah sudah ada 10. Nah, ustadz kan badannya 1, kenapa mau mengajikan 10 orang? Tidak bisa. Bapak-bapak hati-hati, ini sekarang musim susah, ada orang mau berhaji, alhamdulillah saya ada rezeki mau titip. Dia boleh menghajikan hanya untuk 1 orang. Saya Bapak-bapak menyebutkan hal seperti ini karena saya menyaksikan. Saya alhamdulillah berkali-kali Allah izinkan di saat kondisi sedang normal, beberapa kali bisa menunaikan haji reguler. Dan pada waktu yang sama setiap kali saya berangkat, setelah saya haji yang pertama, haji berikutnya ya bagi saya nilainya sunnah, tapi saya menghajikan orang lain. Saya tidak berani menerima 2 atau 3. Kalaupun ada yang titip, saya akan berusaha mencarikan sahabat saya, para mahasiswa yang sedang haji di sana. Dan saya tanya, antum cuma 1 ini, antum doang? Iya Ustadz, baru saya kasih. Kalau antum hanya ngumpulin nanti ngeluarin sertifikat, nauzubillah min dzalik. Karena ada apa? Ada oknum. Makanya Bapak hati-hati. Oh, di sono di KBH sana 5 juta bisa badal haji. 5 juta dia ngumpulin 50 orang. Nah, ini Bapak sekalian ya, supaya kita dapat ilmu. Jadi berikan kalau ada amanah seperti kepada orang yang bisa kita percaya. Ya, kalau kepada mahasiswa, apalagi misalnya yang dipercayanya orang yang kita bisa percaya, kita juga yakin orang itu pertama bisa membantu studi dia, ya. Yang kedua, ya dia sudah berilmu insya Allah, ya. Nah, jadi dalil yang digunakan oleh Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i mengapa sedekah dan termasuk di dalamnya adalah haji, itu karena hadis Rasulullah yang menyatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Apabila anak Adam wafat, terputus seluruh amalnya illa min salas, kecuali 3. Yang pertama ya sedaqatin jariyah, sedekah jariyah. Maka kedua imam itu apa namanya? Mengecualikan sedekah sampai berdasarkan hadis ini. Ya. Begitu. Satu sedekah, yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah yang disebut dalam hadis itu semuanya termasuk usaha seseorang. Ini masuk pada tafsir ayat yang kedua, wa allaisa lil insani illa masa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan kecuali sesuai dengan usahanya. Nah, yang 3 itu termasuk usaha. Kata para ulama, jerih payah seseorang bersedekah, ya, dari hartanya. Jerih payah seseorang punya anak soleh. Punya anak soleh ini hasil usaha. Jerih payah seseorang mempunyai ilmu, menyampaikan ilmu, ini adalah jerih payah, hasil usaha seseorang. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan, yang dinikmati oleh seseorang adalah min kasbihi. Bapak-bapak, ini hadisnya adalah dari usahanya sendiri. Makanya dia mengatakan para petani itu lebih nikmat karena hasil nyangkul sendiri. Ya, bapak-bapak yang para pedagang kelima dengan keringat dan lain sebagainya mendapatkan ikhtiar hasil dari usaha sendiri.
Wa inna waladar rajuli min kasbihi, dan sesungguhnya ya termasuk hasil usaha sendiri adalah anaknya termasuk usahanya juga. Jadi anak soleh itu termasuk usaha seseorang. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban. Nah itu sedekah anak soleh masuk. Sedekah jariyah termasuk dalamnya adalah wakaf, itu termasuk bekas usahanya sendiri. Ya. Allah berfirman dalam surah Yasin. Jadi wakaf bekas dia terus dipakai terus oleh orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu dalilnya. Allah berfirman, sesungguhnya kami nuhyil mauta, yang menghidupkan orang-orang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat ma qaddamu, apa saja yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka amalkan, yang telah mereka perbuat, apa saja naktub, dicatat oleh Allah. Wa atharahum, nah ini wakata wa atharahum, dan bekas-bekas mereka tinggalkan. Bisa bangun masjid, bisa bangun pondok, bisa menulis buku, bisa mewakafkan Quran. Itu bekas-bekas, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan saja yang dikerjakan, tapi bekasnya pun yang berupa wakaf itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang disebarkan kepada manusia lalu orang itu mengikutinya, memahaminya, mengamalkannya, itu adalah usaha seseorang. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk, ya. Nah ini soal mengajak itu tidak harus pendai. Bagaimana caranya masing-masing? Banyak cara. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk, maka baginya memperoleh pahala yang serupa dengan pahala orang yang mengikuti petunjuk itu. Kita taklim yuk ke Muhajirin. Ada tuh setiap Ahad, setiap Sabtu dan Ahad. Ayo Pak, alhamdulillah saya sekarang agak kosong waktunya. Diajak. Termasuk ngajak itu adalah memberitahu. Bapak-bapak jamaah, alhamdulillah di Muhajirin sudah aktif lagi taklim hari Sabtu dan hari Ahad. Beritahu jamaah. Ternyata jamaah Jumat itu ada juga yang nggak tahu. Oh, ada pengajian di Muhajirin ya. Nah, memberitahu itu namanya mengajak. Jangan terlalu orang udah tahu ini. Kan tidak semua orang masuk di dalam grup WhatsApp. Ada juga mungkin jamaah yang nggak ada WhatsApp. Ajak Pak. Ini dalilnya Pak. Walaupun Bapak nggak ceramah, tapi kesempatan untuk ngajak ada. Ayo taklim di Muhajirin, ngapain hari Ahad? Nanti juga kalau kita mau olahraga kan jam 6 lebih. Mendingan kita ngaji dulu. Ajak. Maka ketika dia datang ke pengajian, Bapak dapat pahala seperti orang itu tanpa dikurangi. Kalau Bapak ngajak dua pahalanya, 2 orang yang ikut ngaji. Bapak ngajak 3 orang. Semakin banyak orang yang diajak, Allah Maha Adil, sebanyak itu pula pahala yang diperolehnya. Ya, layan kusudzalika min ujurihim syai'a, sampai dipertegas oleh hadis.
tidak akan pernah mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Rawahu Muslim. Ya. Jadi yang punya kesempatan untuk mengajak, termasuk di dalamnya adalah masjid, ya diingatkan juga. Bisa jadi ada jamaah bertahun-tahun di sini, ya dia hanya sholat jamaah saja, nggak ikut taklim. Kenapa? Ternyata dia memang nggak punya fasilitas untuk dia tahu gitu. Boleh jadi ada, maka sering diingatkan. Di Masjid Asy-Syuhada itu kalau habis maghrib, Bapak Ibu jamaah, hari ini ada pengajian, kami hanya mengingatkan saja, ayo jangan pulang, kita ngaji dulu semua sampai Isya. Diingatkan terus. Karena manusia mah suka lupa. Kenapa tadi nggak ngaji? Oh iya lupa, nggak ada pengumuman tuh. Bisa jadi kita harus husnuzon. Kenapa dia nggak ngaji? Nggak tahu. Berarti yang boleh, yang punya salah juga kita yang tahu tapi nggak ngasih tahu, atau ada fasilitas untuk memberitahu tapi tidak tahu. Bahkan di grup itu kalau ada jadwal pengajian, jangan sekali kirim, sekali les aja. Menjelang pengajian terus diulang-ulang kalau bisa. Berita utamanya adalah pengajian. Kalau dikirim dari hari Kamis, kirim lagi hari Jumatnya. Diremember lagi di hari Sabtunya karena ada hari Ahad. Nah, silahkan Bapak-bapak nikmati janji Rasulullah, man da'a ila huda, siapa yang ngajak kepada petunjuk maka dia akan memperoleh pahala, ya, kana lahu minal ajri, ya, mislu ujurin man tabi'ahu. Masya Allah. Ini jadi semua punya kesempatan untuk ngajak tetangga, termasuk ngajak istri kita, ayo ngaji yuk masjid, nikmat. Maka saya merasa waktu masjid kita lockdown beberapa pekan itu, aduh Masya Allah sengsaranya. Sudah banyak orang punya ketakutan, ibadah di rumah tuh nggak enak banget gitu ya. Tapi kenapa kalau di masjid dengerin imam bacaannya bagus, nikmat banget gitu, beda rasanya. Sulit untuk merasakan nikmat ibadah kecuali sholat malam doang di rumah yang enak. Setelah itu mah kayaknya hambar Pak, ya. Maka jamaah kaum muslimin yang berbulan-bulan bahkan mau 1 tahun nggak jamaah di masjid, ini rasanya perlu kemudian dia hati-hati, khawatir nanti kenikmatannya dinikmati terus jadi enak di rumah. Padahal ya Allah, gak ada perjalanan yang jauh dan pahalanya paling besar kecuali ke masjid. Ya Pak Haji, 1 langkah aja udah menghapuskan dosa aja, baru ngelangkah doang. Langkah kedua mengangkat derajat. Kita nggak percaya sama hadis itu, so itu hadisnya itu. Orang bisa berangkat ke Amerika, kemana-mana, harganya mahal, naik pesawat, resikonya juga sekarang kudu diisolasi lagi. Ya ke masjid nggak datang dia, Masya Allah. Padahal nggak ada perjalanan yang paling nikmat yang dijanjikan pahala 2 kali lipat. Langkah pertama dihapus dosa, langkah berikutnya diangkat derajat. Hanya perjalanan berangkat dan pulang dari masjid, itu baru berangkat doang, belum nanti sholat jamaahnya dapat 27 lagi, belum lagi dengan suasananya yang lebih nikmat. Masya Allah. Ya, mari kita doronglah teman-teman, kita tetap dengan protokol yang ada, tetapi bukan kemudian rasanya sudah menjadi nikmat di rumah. Itu sesuatu musibah itu kalau sudah lebih nikmat ibadah di rumah daripada di masjid. Musibah itu. Itu yang pertama Pak, kita perdalam ayat 38 39.
Nah, bagaimana dengan para ulama yang lain? Tafsir menyebutkan Al-Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian. Nah, kalau tadi Syafi'i utamanya di atas tuh, di pendapat yang atas. Kalau sebagian Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian besar pengikut Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bacaan yang tadi disebutkan nggak sampai oleh Imam Syafi'i itu sampai kepada orang mati, ya, sampai kalau menurut pendapat yang kedua mah. Jadi pendapat Imam bin Hambal itu kita jangan juga kemudian terlalu menyalahkan sahabat-sahabat kita, gitu. Karena mereka bersandar kepada pendapat ini, dan ulama ini juga melihat kepada dua teks ayat di atas. Kata Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian pengikut Syafi'i, pahala bacaan sampai kepada mayit. Maka ada orang baca Yasin segala macam, jangan sampai sok berani ditegur gitu. Padahal kita nggak punya dalil. Bila, ini ada kata bila, dia pakai syarat. Bila bacaan itu tidak dibayar. Jadi kalau orang hadir di tempat takziah kemudian dia kumat kamit baca, jangan ditegur, biarkan aja. Dan dia nggak minta dibayar. Gitu. Yang tidak sampai itu yang dibayar. Kata Imam Ahmad bin Hambal, yang mohon maaf, yang pernah terjadi wallahu alam ya, dulu di kampung saya tahun 80-an, saya masih SD kali itu, ada cerita ibu saya yang suka manggil ustadz kemudian suruh ngaji di kuburan, dibayar sekian juta. Nah itu nggak sampai justru. Kalau dia mau rujuk pendapat manapun, pendapat beliau yang mengatakan sampai itu kalau bacanya nggak dibayar. Kita membacakan doa di masjid bagi orang-orang yang wafat sampai, Pak. Kenapa? Kita nggak minta bayaran, ikhlas kita mendoakan orang muslimin. Kita bacain doa semoga yang sehat, yang sakit segera sembuh. Ikhlas, Pak. Orangnya juga nggak minta kok. Tapi itu kewajiban sebagai seorang muslim mendoakan. Itu justru yang sampai. Ya. Saya baca teks bahasa beliau dalam tafsir ini. Tetapi bila bacaan itu dibayar dengan upah, ya, maka itu nggak sampai. Pahalanya tidak sampai kepada orang mayit, orang mati. Bahkan karena haram mengambil upah untuk membaca Al-Quran, meskipun boleh mengambil upah bagi orang yang mengajarinya. Untuk yang seperti tadi itu haram mengambilnya. Tapi boleh mengambil upah bagi orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah itu tidak perlu dibahas lagi, sudah pada maklum. Para guru-guru Al-Quran, ya, para hufaz, para imam di masjid, itu boleh karena mengajarkan. Nah, termasuk di dalamnya adalah ibadah yang pahalanya juga sampai kepada orang lain adalah doa dan sedekah. Jadi ini perbedaan besar, ya. Jadi yang tidak sampai itu yang murni dibayarkan dan diborongkan. Kalau orang berdoa, membaca ayat dan lain sebagainya, kita hargai. Beliau bersandar kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Baik, kita masuk ke ayat ke-40. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Ini masih berhubungan terus. Ya, tidak ada seseorang membebani dosa orang lain, karena setiap orang mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan. Dan ayat 40 mengatakan, dan sesungguhnya usahanya itu saufa yura, akan diperlihatkan, Pak. Mari kita dalami ini ayat ini. Usaha kita itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas, ya,
akan memperlihatkan di hari mahsyar sehingga semua orang akan melihatnya. Bagi orang yang beramal soleh ini sebagai penghargaan, penghormatan. Amal solehnya kelihatan oleh orang semuanya di sana. Tapi bagi orang yang berdosa, bagi orang-orang yang berbuat maksiat, ini adalah kehinaan. Kenapa? Dosanya ditampakkan di sana dan dilihat oleh semua orang. Ayat ini juga dipertegas oleh surah At-Taubah ayat 105. Jadi setiap usaha kita itu akan diperlihatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah oleh engkau Muhammad kepada umatmu, i'malu, beramallah, bekerjalah, beraktivitaslah, berjuanglah. Kata Allah, fasayarallahu, hu ini fa'ilnya. Jangan salah menerjemahkan dan salah menafsirkan. Maka Allah akan melihat. Tuh, amalakum, baru itu maf'ul bihnya. Amal-amalmu. Amal itu bisa jadi amal baik, amal buruk, amal soleh, amal jahat. Semua akan dilihat oleh Allah. Siapa lagi yang akan melihat amal itu? Wa rasuluhu, Rasulullah. Rasulullah itu akan tahu amal-amal kita sebagai umatnya. Ada yang mengaku cinta Rasulullah, bangga dengan Rasulullah, membela Rasulullah, tapi amalnya jahat, membunuh, melukai orang. Bagaimana nanti ditampakkan oleh Allah? Dan Rasulullah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang akan melihat amal perbuatan itu? Wal mu'minuna. Orang-orang mukmin yang hadir itu akan tahu, Pak. Wa anna sa'yahu saufa yura. Dan sesungguhnya usahanya itu semuanya akan diperlihatkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan ya, akan kami kembalikan ya kepada alimil ghaib, kepada yang mengetahui yang gaib, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyahadah, kepada Allah yang mengetahui yang nyata. Fayunabbiukum, lalu diberitahu, dikabarkan, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Masya Allah, amal kita itu akan dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dilihat juga oleh orang-orang yang beriman. Ini bagi orang yang amal soleh akan semakin mulia, ya, dan akan semakin hina, semakin malu. Maka ada ayat yang menyebutkan gimana tuh di akhirat itu ketika orang tertunduk wajahnya dengan rasa malu, merah, masam, besem gitu. Karena malu. Karena amalnya akan diperlihatkan, dilihat Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Mari Bapak sekalian, kalau kita menyimak, mentadaburi ayat ini, Masya Allah ya, berpikir 1000, 2000, sekian ribu kali apabila kita terjatuh pada perbuatan dosa, perbuatan melanggar Allah dan Rasulnya, perbuatan maksiat. Allah, Rasul, orang-orang beriman nanti akan tahu amal itu.
thumma yujzahul jazaa'al awfa. Setelah Allah Maha tahu, diberitahu Rasul, diberitahu orang-orang yang beriman, setiap usaha kita itu dipamerkan, ditampakkan, didohirkan, kemudian akan diberi balasan kepadanya, jazaa'al awfa, dengan balasan yang paling sempurna. Nggak ada balasan yang sama Pak Haji dari Allah. Balasan dari Allah terhadap usaha kita itu adalah balasan yang paling sempurna. Tafsir menyebutkan ayat ini menegaskan, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amal perbuatan seseorang dengan balasan yang jauh lebih sempurna. Allah akan melipat gandakan baginya perbuatan-perbuatan baik, amal-amal saleh, dan Allah akan membalas setiap kejahatan dengan kejahatan yang serupa atau dimaafkan. Nah, ini tafsir menyebutkan kalau kebaikan pahalanya yang lebih sempurna, yang dilipat gandakan. Tapi kalau kejahatan, Allah akan membalas dengan yang serupa atau Allah memaafkan. Nah, ini kita perhatikan penjelasan ayat ini dijelaskan pula di surah Al-Hijr, ya. Al-Hijr 15, Al-Hijr ayat 49-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabba yunabbi artinya beritahu, beri kabar, kasih tahu. Siapa yang Allah perintahkan kasih tahu? Ibadi, hamba-hambaku. Nah, siapa hamba Allah itu? Pernah saya kupas di surah Al-Furqan itu. Hamba Allah yang Maha Rahman itu. Nah, disebut di sini, kabarkan kepada hamba-hambaku. Apa isi kabarnya? Anni anal ghafur rahim. Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jangan ada yang merasa terlambat. Jangan ada yang merasa udah habis waktu, sekarang masih hidup. Ayo buru-buru. Ayo buru-buru taubat. Ayo buru-buru beramal. Ayo buru-buru ke masjid. Ayo buru-buru kita jaga jamaahnya. Yang lalu Allah katakan, aku Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi bisa jadi orang yang berdosa itu Allah maafkan, atau Allah balas sama dengan kejahatannya. Wa anna azabi huwal azabul alim. Nah, ini untuk orang yang berbuat jahat, kabarkan sesungguhnya azabku azab yang amat pedih. Beritahu Allah itu yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mengampuni semua dosa dan kesalahan kalau dia taubat, dan beritahu bahwa azabku azab yang amat pedih. Jamaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah, ya, setelah diperlihatkan, Allah akan balas dengan pahala yang paling sempurna. Nikmat kalau kita berada di dalam kebaikan. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau ada kelalaian, ada dosa, harus buru-buru kita taubat, karena Allah Ghafurur Rahim. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Dalam ayat ke-42 Allah berfirman, dan sesungguhnya kepada Rabbmulah, kepada Tuhanmulah al-muntaha, segala kesudahan, segala urusan berakhir, selesai kalau sudah semua di pengadilan Allah Subhanahu wa taala.
siapa sih yang membunuh 6 kaum muslimin, para laskar FPI itu, nanti akhirnya akan selesai di pengadilan Allah. Kalau misalkan sekarang nggak selesai, sebagaimana siapa sih yang menembak pada kisah tahun 98 beberapa mahasiswa Trisakti, sampai sekarang juga nggak jelas, apalagi yang baru ini ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, semua urusan selesai nanti, siapa yang benar siapa yang salah. Orang-orang yang beriman ini akan sangat memperhatikan, akan sangat takut. Tapi ayat 42 para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali segala sesuatu. Semuanya akan selesai pada hari kiamat. Ia akan menghisab, menghitung perbuatan yang amat kecil sampai yang besar. Ya, yang amat kecil sampai yang besar. Dan Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik, dan Allah akan mengazab sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang jahat. Udah deh, kalau nggak mau bayar hutang, nggak mau selesaikan, cukup kita selesaikan di depan Allah saja. Kalau orang punya iman, apa takut digituin teh? Tapi kalau orang nggak punya iman, kosong aja. Ngancam loh. Ini bukan soal ngancam, mau diselesaikan sekarang apa enggak? Rasulullah ketika waktu beliau sudah dalam kondisi sakit, ngumpulin para sahabat. Itu Rasul yang nggak pernah berbuat dosa. Dia bilang, sahabat-sahabatku, ada yang pernah merasa saya zolimi? Enggak. Itu Rasul nggak mau nanti dihisab di sana. Ya, dalam kondisi Rasul sakit, gemeteran, ingin diselesaikan semua persoalan di dunia. Kan di akhirat tidak bisa, karena berat pertanggungjawabannya. Lihat wajah satu-satu terdiam semua. Ternyata ada yang mengangkat tangan. Saya ya Rasul. Seorang sahabat ke depan. Waktu itu saya pernah kena pukul engkau ya Rasul. Wah, gedeg sahabat yang lain ini. Ya alhamdulillah kalau begitu, silahkan balaskan hari ini kepadaku. Tapi waktu itu ya Rasul, saya itu gak pakai baju, kena pukul engkau. Umar, Khalid yang hadir di situ udah luar biasa marahnya, tapi tidak berani. Kenapa? Itu Rasul yang mengatakan, silakan balas hari ini, pukul saya. Tapi apa yang terjadi? Ini menjadi sebuah kisah yang membuat para sahabat menangis terisak semua. Ketika sahabat itu kemudian mengambil alat pukul dari Rasul, bukannya dia memukul, malah kemudian dia merangkul, mencium Rasulullah. Kenapa? Bukannya engkau membalaskan? Tidak ya Rasul, saya hanya ingat engkau mengatakan bahwa siapa yang sempat bersentuhan dengan kulitmu akan dijaga dari api neraka. Ini saya ingin bersentuhan dengan engkau, diciumnya Rasulullah. Saya ingin mengatakan, inilah Rasul, selalu ingin diselesaikan di dunia, jangan dibawa ke akhirat. Maka ayat ini, wa anna ila rabbikal muntaha, segala urusan akan selesai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat peringatan keras bagi orang yang jahat, orang yang zalim, pendosa. Ya. Dan kata para ulama, ini ayat sebagai bujukan halus bagi orang-orang yang berbuat baik, sebagai penghibur hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dihibur hati Rasulullah. Nanti hati orang-orang yang beriman, biarinlah dia seperti itu. Toh nanti akan ada waktu
dan tempat untuk menyelesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin ayat 76 menguatkan ayat ini, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Betapa sedihnya ya keluarga 6 syuhada FPI ya, sampai ada satu orang pun kemarin yang mencoba mengajukan ke pengadilan, itu pengacaranya cuma satu, sidangnya juga cuma satu, orang nggak pada mau, padahal di situ ingin membela kebenaran. Tapi giliran si Abu Janda itu ada 1000 apa 100 Pak yang ngomong tuh. Tolong dikoreksi itu. Ini apa orang ini? Ini dunia udah terbalik ini. Pengacara rame-rame pengen nolong dia. Astagfirullahaladzim. Penista agama, penghacur Islam, penghina Nabi dan Rasul, dibela. Dunia yang dicari seperti itu, popularitas yang dicari seperti itu. Saya pernah jadi advokat si Anu, orang populer. Wa iya nauzubillah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu ayat ke-42 ya. Waktu kita sudah jam 6, tapi hubungannya dengan tema sudah masuk semua yang berhubungan dengan itu, karena ayat 43 itu akan berbicara terhadap beberapa sifat Allah ya. Kalau berhubungan dengan 38, 39, 40, 41 sampai ke 42, semua akan berakhir dan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semakin berhati-hati agar kita tidak terjatuh kepada kelalaian, Pak. Kalau orang masjid mungkin nauzubillah min dzalik kalau ke dosa ya Pak, tapi kita tuh lalai Pak. Ya. Kalau orang bisa jaga jamaah, nggak mungkin lah dia ke diskotik, nggak mungkin lah dia ngambil khamr, nggak mungkin lah dia mencuri, nggak mungkin. Tapi mungkin lalai, lupa, mungkin itu. Tapi kalau orang yang jauh dari masjid, ya di situ dia berkumpulnya dengan setan. Bisa jadi jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Saya kira ini materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di bulan depan ya, kita dalami lagi dan menjadi panduan bagi kehidupan kita insyaallah. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan Pak Haji. Saya dengar ada satu hadis, kalau orang sudah mampu pergi haji, tidak pergi haji, apa benar nafinya sebagai Nasrani atau Majusi? Betul ada. Baik. Itu ada di bab haji tentang ancaman orang-orang yang istita' ya. Lillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban berhaji ke Baitullah bagi orang yang telah mampu. Ketika dia sudah mampu, rezekinya ada, ya perjalanannya siap. Kalau sekarang mau umroh nggak bisa Pak, duit banyak juga. Ya, kemudian fisiknya juga sehat. Ya, diancam oleh Rasulullah bisa jadi dia Nasrani atau Majusi. Kenapa? Karena dia tidak mengimani rukun iman yang kelima. Karena haji itu rukun iman. Rukun itu tidak sempurna iman seseorang kecuali rukun itu terpenuhi. Kecuali ada rukun itu dan syarat dia nggak ada. Tadi nggak mampu, ya nggak ditanya, yang nggak mampu. Ini yang mampu, maka diancam. Jangan-jangan dia ya akidahnya Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Karena tidak mengimani kepada kewajiban rukun. Rukun itu wajib. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah ya,
Saya merasakan sampai sekarang tuh Pak Haji Suhanda bersyukur waktu itu saya masih sangat muda, fisik masih kuat, anak-anak belum minta biaya, saya berangkat sajalah. Sampai rumah pun saya belum punya, masih ngontrak, saya pentingkan untuk berangkat haji lebih dulu, saya dahulukan haji. Ya, kenapa? Rumah mungkin masih bisa belakangan-belakangan, beli mobil masih bisa belakangan-belakangan, tapi kesempatan haji, badannya sehat, waktu itu mah asal pergi aja ke Depak langsung berangkat tahun itu juga, begitu mudahnya. Kenapa? Ya karena nggak ada kuota kan. Begitu ada di rekening, Pak sana ke Depak aja, ya udah ke Depak, tanda tangan langsung berangkat hari itu juga. Bulan Agustus kita pelunasan, ya, kemudian Agustus, September, Oktober, Desembernya saya berangkat haji, ya, Masya Allah. Begitu Pak Haji jawaban saya, ya. Jadi berbahagia yang sudah mendapatkan kesempatan itu, dan terus berdoa mudah-mudahan orang yang belum dapat kesempatan, ya, kita tidak tahu nih, udah tahun kemarin haji ditunda, ya, tahun ini nggak tahu, kita nggak tahu. Saya sudah share pelaksanaan umrah dengan kawan-kawan, udah siap dihitung segala macam dengan teman-teman, akan berangkatkan tanggal 1 dan tanggal 24 Maret. Februari pun akhirnya batal. Untuk Februari langsung batal karena pengumuman dari Saudi. Waktu itu gembira, pengumuman pertama adalah dinaikin umur dari 18 jadi 60. Senang tuh, kita hitung sama-sama kawan-kawan, kita hitung, bikinlah hitungan untuk bisa berangkat. Kemarin 2 pekan berikutnya turun pengumuman, ditunda untuk waktu yang tidak tahu, ya, termasuk dari Indonesia 20 negara tidak boleh masuk untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau udah begini, biar duit ratusan juta, miliaran juga gak bisa umroh. Itulah Bapak sekalian, ya, bersyukur bagi yang sudah dapat kesempatan, ya. Yang belum silakan berdoa dan semoga dipanjangkan usia kita, ya, umurnya sehingga bisa ruku, bisa sujud, bisa doa di Raudhah dan di sekitar Masjidil Haram. Inilah yang saya sampaikan di akhir materi. Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan termasuk juga yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah maafkan kesalahan dan dosanya. Banyak banget bapak-bapak sekarang peringatan, ya, rekan kerja saya saja sudah 3 di masa Covid ini, ya, belum lagi keluarga, belum lagi tetangga, belum lagi rekan dan lain sebagainya. Masa orang nggak berbuat baik, peringatan terus-terusan. Kafa bil mau'idatil hasanah, cukuplah dengan maut itu jadi pelajaran, ya. Kemarin asar saya hari apa tuh, tiba-tiba ditelepon security saya wafat. Beberapa bulan sebelumnya udah ada 2 orang. Luar biasa ini, peringatan demi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari keluarga, belum lagi dari tetangga yang banyak. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin siap ketika ajal itu menjemput. Kita tidak perlu takut. Ini orang takut banget sama Covid, tapi nggak takut sama Allah. Bahaya. Harus tawazun, harus seimbang. Ya, takut Covid, kita jaga protokol, tapi takut kepada Allah, karena hanya Allah yang menentukan kematian. Itu jauh harus diutamakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.